Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi CGP saya. Nah, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang disiplin positif pada modul 1.4. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Nah, coba sekarang kita akan ada permainan sedikit ini. Coba buka dan cobalah tutup tangan kalian. Ayo coba berdua, berpasangan, tapi ini harus berpasangan. Harus berpasangan. Yang satunya menggenggam, yang satunya mencoba untuk membuka paksa mungkin, membuka dengan erat. Ayo. Yang satu menggenggam, yang orang satunya lagi membuka genggamannya, genggaman temannya. Yo, coba dulu. Nah, ya, betul. Dibuka. Nah, saya bacakan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ada yang bagian mengepalkan tangannya, satu saja. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam sini tuh dianggap ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi yang bagian menggenggam ini harus menjaga benar-benar ini. Harus menganggap bahwa ini adalah hal yang terpenting, hal yang berharga. Nah, tugas rekan Anda yang B, yang teman satunya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman yang satunya mencoba berusaha untuk membuka yang kuat tadi, kepalan tangan tadi. Teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh dilok-lokno, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini diumpamakan adalah hal yang sangat berharga. Jadi yang satu mempertahankan, yang satu mencoba untuk membuka tangan ini. Ayo, sekarang dicoba dulu. Ayo, dicoba. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Boleh menghardik, boleh membujuk, bahkan memberi uang pun boleh. Ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Gantian sekarang. Sekarang gantian. Nah, kira-kira bagaimana ini perasaannya ini? Nah, dari kegiatan itu mencoba membuka itu adalah namanya ada yang memegang kontrol, ada yang memegang kendali. Nah, maksudnya adalah perubahan paradigma ini kita sebagai guru dan murid kita ingin memaksa murid kita untuk menjadi apa yang kita mau. Lah, di dalam perubahan paradigma pembelajaran itu sebelumnya adalah perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti bahwa orang dewasa atau guru berhak memaksa, membuat orang atau murid kita merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kalau pandangan sebelumnya bahwa membuat orang merasa bersalah, kemudian membuat orang memaksa itu adalah sebagai pembentukan karakter. Tapi setelah itu bergeser kepada teori kontrol, yaitu dibentuklah pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan apa? Dengan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu dapat terbentuk dari membentuk strategi, yaitu disiplin positif di sekolah. Nah,
bagaimana perubahan paradigma itu bisa terjadi? Menurut Stephen R. Covey itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau ingin kita berubah atau maju ke depan, maka kita harus mengubah mindset kita. Nah ini yang dari stimulus respon ke teori kontrol. Misalkan kebutuhan itu kita sama, tapi di teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda, antara murid yang satu dengan yang murid yang lain itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama karena kita memandang orang itu sama seperti kita. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain nggak berhak untuk mengontrol kita, menentukan mimpi kita dan sebagainya. Kemudian model berpikir menang kalah. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita model berpikir itu harus menang sama menang. Berarti maju sama maju. Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan perilaku baik melalui penguatan positif dan dukungan, bukan hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah penguatan positif melalui dukungan. Jadi bukan suatu hukuman. Dengan disiplin positif, guru dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakannya, mendorong tanggung jawab pribadi, serta membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Disiplin tadi itu sebagai kontrol diri kita. Jadi untuk belajar untuk mengontrol diri itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita di kurikulum Merdeka kita mengenal apa? Project betul, P5, proyek penguatan Pancasila. Kalau di sini kita juga ada yang namanya proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, ada kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih, dan lain sebagainya. Nah ini, motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai manusia atau sebagai murid, sebagai guru dan sebagainya, kita mempunyai dua motivasi, yaitu motivasi eksternal berasal dari luar dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi agar kita tidak dihukum, misalkan datang tepat waktu misalkan. Oh supaya kita nggak kena hukuman ini, jadi kita datang tepat waktu. Atau kita untuk mencapai prestasi kita, oh nanti kita dapat imbalan dan sebagainya. Itu motivasi eksternal. Kalau motivasi internal, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita percaya misalkan kebersihan itu sebagian dari iman misalkan. Jadi kita percaya dalam akhirnya kita nggak membuang sampah, kita nggak membawa botol-botol plastik dan sebagainya yang membahayakan untuk lingkungan kita dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang kita percaya, itu motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini menanamkan murid kita agar mereka memiliki yang namanya motivasi internal. Nah, di peraturan sekolah atau keyakinan kelas sekolah kita itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar? Kalau kita hukuman masih sering ya, oh nanti kita bakal dihukum. Nah, hukuman itu artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima. Jadi ketika guru memberi hukuman, maka itu tidak ada kesepakatan sama sekali. Yang dilakukan langsung tiba-tiba. Itu namanya hukuman.
Kalau konsekuensi artinya adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana, sudah disepakati, tapi dibuat oleh guru. Jadi murid tinggal melaksanakan. Kalau restitusi itu adalah proses kolaboratif. Jadi kita mengajak murid kita untuk berdiskusi tentang keyakinan kelas. Jadi mereka diajarkan untuk mencari solusi, kemudian memecahkan masalah bagaimana, kemudian mereka juga akan berpikir bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi mereka lebih mandiri. Kalau yang restitusi. Nah, kita kadang menemukan murid kita berbuat kesalahan, tapi kita harus tahu ternyata murid kita ketika melakukan suatu kesalahan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi misalkan murid kita kadang merasa mengganggu temannya, ya kadang suka usil dan sebagainya. Kita harus tahu, oh berarti murid kita gagal memenuhi kebutuhan dasar untuk kasih sayang. Jadi kita memberikan kasih sayang, kemudian rasa diterima, seperti itu. Jadi kita harus memahami murid kita kenapa alasan mereka melakukan hal tersebut dan kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru, kita punya posisi di sini. Kita kadang bisa jadi penghukum, atau kita kadang bisa pembuat merasa bersalah, atau bisa menjadi teman, atau bisa jadi pemantau, yang terakhir kita bisa menjadi manajer. Jadi kelima ini yang paling baik adalah memposisikan guru kita, guru adalah sebagai manajer. Karena apa? Di sana murid akan menemukan solusi dan tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Nah ini posisi kontrol restitusi. Di sini tadi kan ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat misalkan. Kalau kita sebagai penghukum, kita pasti menunjuk, menghardik. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan menyuruh kamu lari lapangan 100 kali misalkan. Nah itu namanya guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Akhirnya yang terjadi di murid kita adalah memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Nah, itu hasilnya yang didapat oleh murid kita. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang membuat orang yang merasa bersalah, misalnya berceramah, menunjukkan kekecewaan, misalkan, Bu Guru loh, kok kamu seperti itu? Bu Guru merasa kecewa dengan sikapmu dan sebagainya. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu Guru. Maka hal yang terjadi adalah di murid kita adalah menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Kadang mereka akan berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Kemudian di sini, nah yang sebelah sini merupakan perilaku kontrol positif. Memang baik yang sebelah sini menjadi teman, menjadi pemantau itu baik, posisinya kontrol positifnya baik. Di sini misalkan guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, kemudian lakukan untuk Bapak Ibu Guru. Ya sudah, nanti Bapak Ibu Guru bantu bereskan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita menjadi teman oleh murid kita, maka mereka akan merasa ketergantungan. Misalkan murid kita datang terlambat, terus kita sebagai teman memposisikan, ya sudah nanti Bapak Ibu Guru bereskan, nanti Bu Guru nanti bilang kepada Bapak Kepala Sekolah, nanti kamu nggak usah dihukum dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Murid kita akan ketergantungan. Kemudian jadi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensi yang harus atau sanksinya yang harus kamu lakukan, maka dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau mereka tidak diawasi, ya kembali lagi seperti awal ya. Nah, yang paling baik adalah di sini posisi kontrol diri, yaitu posisi kontrol restitusi, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Dengan apa? Ketika murid kita melakukan kesalahan,
kita mengajukan namanya pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini dari kesepakatan kelas, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, kamu bagaimana memperbaikinya. Jadi kita ada diskusi, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya yang terjadi di murid kita adalah penguatan karakter. Nah, untuk menanamkan karakter, maka dibentuklah namanya keyakinan kelas. Kalau kita dulu sekolah namanya peraturan kelas ya. Sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama oleh guru dan murid. Ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dengan melibatkan murid dalam proses pembentukan aturan dan nilai-nilai di kelas, mereka akan lebih memiliki namanya tanggung jawab. Selain itu, kolaborasi ini dapat mengajarkan murid tentang pentingnya komunikasi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita harus menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas dulu. Kemudian, ketika anak-anak kan pasti tidak boleh bertengkar, Bu, tidak boleh menghina atau tidak boleh membuang sampah. Nah, setelah peraturan-peraturan itu disepakati, kemudian diubah dalam kalimat positif. Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kalau kita rubah ke dalam kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan. Misalkan tidak boleh bertengkar dengan temannya. Berarti kalau kita rubah ke kalimat positif, berarti saling menyayangi, saling menghormati. Itu mengubah peraturan dalam kalimat positif. Setelah dirubah dalam kalimat positif, kemudian mencarikan peraturan-peraturan yang tadi sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Misalkan tadi jagalah kebersihan, berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yang keempat. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Jadi setelah menjabarkan menjadi nilai-nilai kebajikan tadi, dirubah lagi ke dalam tidak tampak dan tampak. Nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya dijabarkan lagi kalau sudah selesai menjadi sebuah keyakinan kelas, dijabarkan pada tugas saya dan tugas kamu. Maksudnya tugas guru dan tugas murid. Misalkan jagalah kebersihan tadi. Tugas murid apa? Misalkan piket. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah, tugas murid, tugas guru apa di situ harus dituliskan. Tugas guru misalkan memantau setiap pagi atau memantau setelah anak-anak pulang sekolah. Jadi mereka tahu tugas gurunya apa, tugas muridnya apa. Ini contohnya. Contohnya, misalkan keyakinan tadi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Nilai kebajikannya yaitu hormat. Nah, ini tampak seperti dan tidak tampak yang tadi. Menghormati itu bagaimana? Datang tepat waktu, menyapa teman, menyapa guru, mengembalikan barang yang sudah dipinjam, itu kegiatan yang tampak. Kegiatan yang tidak tampak, sering hadir terlambat, cuek sama gurunya, tidak mengembalikan barang, seperti itu. Itu yang kemudian terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalkan terdengar, ayo saya bantu, berarti kan kita mendengar ucapan itu, ayo kita bantu. Kemudian kita melihat orang berempati untuk apa? Untuk perasaan kepada temannya, mengembalikan barang kepada temannya. Jadi itu yang terlihat. Kemudian berperilaku seperti kan tadi senyum ya, berarti harus salim. Kemudian tersenyum ramah, kemudian pose tubuhnya menunduk dan sebagainya. Itu yang terlihat di gestur tubuhnya.
Nah ini, jadi mereka harus tahu tugas saya dan tugas kamu. Maksudnya tugas gurunya dan tugas muridnya. Misalkan tugas muridnya belajar, tugas gurunya mengajar. Tugas muridnya mencoba menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham. Maka tugas gurunya adalah ketika sudah mengerjakan, maka menilai, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, ya itu tugasnya. Nah yang bawah tugasnya tugas guru itu bukan untuk apa? Untuk menyakiti, untuk disakiti, untuk merapikan barang-barang murid. Itu bukan tanggung jawab guru merapikan barang-barang murid. Nah itu adalah tugas guru dan tugas bukannya. Sekarang ini dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita kadang langsung nodong kamu pasti yang salah gitu kadang. Ya, langsung kamu minta maaf saja. Itu mungkin cara cepat, tapi tidak menumbuhkan karakter. Ini adalah ketika menyelesaikan murid kita ketika murid kita mengalami permasalahan. Namanya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahwa kita berbicara, berdialog, berbicara kepada anak kita bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberi ketenangan dulu kepada murid kita. Memberi kepercayaan istilahnya ya, bahwa mereka percaya dengan gurunya, nyaman dengan gurunya. Kita di sini menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua baru masuk kepada validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalkan kalau kita sudah bikin keyakinan tadi di kelas, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu namanya menanyakan keyakinan. Nah ini misalkan contohnya, studi kasusnya Furqon, seorang siswa kelas 3 dan memiliki banyak teman. Namun masalah utamanya yang sering dihadapi adalah kesulitan bangun pagi, sehingga sering terlambat masuk sekolah. Bagaimana untuk mendialog dengan segitiga restitusi? Nah, contohnya di dalam studi kasus segitiga restitusi, misalkan karena Furqon tadi terlambat masuk sekolah. Gurunya gini, Assalamualaikum Mas Furqon, bagaimana tadi terlambat lagi? Tidak apa, terlambat itu manusiawi. Nah, tadi itu adalah merupakan menstabilkan identitas. Kita berarti tidak apa-apa, kita melakukan kesalahan, itu manusiawi. Kemudian kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Tetapi kenapa Mas Furqon terlambat sekolah? Kemudian muridnya menjawab Mas Furqonnya, Waalaikumsalam Bu, iya hari ini saya lupa menyalakan alarm Bu sehingga bangun kesiangan. Memang di rumah tidak ada yang membangunkan. Ada Bu, orang tua dan kakak. Di sini masih validasi tindakan yang salah. Berarti dia menyadari bahwa kesalahannya adalah bangun terlambat, bangun kesiangan. Kemudian kita mulai menanyakan keyakinan. Baiklah, apakah kamu masih ingat keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Nah, ini sudah mulai masuk dalam menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri, karena terlambat itu bagian dari tidak menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri Bu, apakah kamu meyakini pentingnya menghargai diri sendiri? Bahwa meyakini menghargai diri sendiri adalah berubah untuk lebih baik. Kemudian iya Bu. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki keterlambatanmu hari ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaikinya keterlambatanmu hari ini? Kita mulai menanyakan untuk dia belajar mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Bagaimana kamu akan memperbaiki
keterlambatanmu hari ini, saya akan tidur lebih awal. Jika saya belum bangun meminta mama atau kakak untuk membangunkan. Jadi dia apa? Merespon dengan sebuah tanggung jawab dia sendiri tanpa kita yang memberitahu. Jadi murid kita sudah punya tanggung jawab. Ibu senang mendengarnya. Semoga besok kamu lebih baik lagi dan tidak mengulangi kembali. Jadi di sini memunculkan agar murid kita lebih mandiri, mencari solusi dan bertanggung jawab dari kesalahannya. Nah, terima kasih. Sekarang kita belajar cara membuat namanya keyakinan kelas. Ya. Kita belajar membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan dalam langkah keyakinan kelas yang pertama adalah kita mendiskusikan dengan murid kita apa yang perlu diterapkan yang membuat nyaman mereka berada di kelas. Nah, kira-kira apa aja? Misalkan kita menanyakan murid kita, anak-anak ingin suasana kelas yang bagaimana untuk belajar yang lebih nyaman? Kemudian apa? Mereka akan menjawab apa? Tidak boleh bertengkar dan sebagainya. Ya, kemudian dirubah ke dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi kita belajar ya. Sekarang langsung aja menuliskan kalimat positifnya. Jadi nggak usah kalimat negatifnya. Jadi kita langsung menuliskan kalimat positifnya. Satu orang satu saja. Ya, satu saja keyakinan kelasnya. Langsung menggunakan kalimat positif. Sudah? Sampai sudah? Boleh. Nah, boleh ditempel. Boleh maju. Di sini ya, boleh ditempel. Oh, kertasnya kurang. Ya. Nah, ada yang menuliskan menghargai dan menyayangi kepada sesama teman. Coba kita lihat sebelumnya ya, kita ke nilai-nilai kebajikan. Nah, kita masuk kepada mengubah dari kalimat positif kita ke nilai-nilai kebajikan. Kita harus meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas. Misalkan, menghargai dan menyayangi kepada sesama teman. Masuk nilai kebajikan apa ya? Menyayangi teman, menghargai teman. Belas kasih, kemudian apa ada lagi? Toleransi, boleh. Kemudian makan dan minum pada saat jam istirahat. Masuk apa ya? Makan dan minum pada saat jam istirahat.
keteraturan. Kemudian sama ini, mari saling menghargai. Kemudian kami meyakini belajar disiplin sejak dini. Nah, harus disiplin berarti nilai-nilai kebajikannya yaitu berprinsip, boleh, tanggung jawab, ya. Ya. Iya, bisa. Selanjutnya, membersihkan atau piket kelas. Nah, berarti masuk nilai kebajikan? Kebersihan. Harus bisa belajar dengan tertib di kelas. Berarti apa kalau tertib di sini? Keteraturan ya. Kemudian tepat waktu dan siap belajar sama tadi. Kemudian menjaga perkataan. Nah, menjaga perkataan kira-kira apa menjaga perkataan? Santun, ya betul. Kemudian setelah mengubah ke dalam nilai-nilai kebajikan, maka ada kita yang namanya tampak dan tidak tampak. Kita harus mana lagi? Nah, ini kan sudah langkah ketiga, kemudian langkah keempat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan makan dan minum pada saat jam istirahat, maka yang tampak adalah makannya di saat jam istirahat. Kalau peraturan tidak tampaknya, kegiatan tidak tampaknya, makan di kelas, makan saat jam tidak saat jam istirahat, saat belajar. Nah, kalau sudah selesai di tahap itu tahap kelima, yaitu tugas saya dan tugas kamu. Misalkan dalam hal tadi kebersihan tadi, tugas guru misalkan, tugas guru apa tugas gurunya? Tugas gurunya berarti memantau saat jam pelajaran atau saat jam istirahat, misalkan betul. Kemudian kalau yang muridnya sekarang, tugas muridnya berarti untuk kebersihan, membersihkan kelas, menjaga kebersihan, betul. Seperti itu, ya. Membuat keyakinan kelas. Setelah itu jangan lupa setelah jadi peraturan keyakinan kelasnya, maka harus ditempel di dinding agar mereka akan selalu ingat tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, boleh ada yang mau maju? Ada yang mau maju mewakili? Satunya sebagai guru, satunya sebagai murid. Nah, ayo maju. Gak apa-apa, ayo. Nanti lihat tinggal berpatokan sama ini. Nanti misalkan studi kasusnya seperti tadi, terlambat bangun kesiangan. Yuk, monggo. Apa yang berani, yang bersedia untuk maju ke depan? Nanti dibantu. Ya, ya, nggak apa-apa, ayo. Kasusnya misalkan menuju pada keyakinan kelas kita yang sudah dibuat ya tentang menjaga kebersihan. Berarti muridnya membuang sampah sembarangan ini. Sebenarnya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Pak. Buang sampah di lagi ya. Tadi saya nggak sempat buang sampah, soalnya sudah masuk, jadi saya simpan dulu di loker meja.
Oh iya, tidak apa-apa. Tapi lain kali kalau buang sampah, dijalan, buang ke tempat sampah ya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, dari kegiatan itu, apa ada yang kurang ini? Ayo, apa yang kurangnya? Nah, betul. Dari kasus yang tadi dengan peran yang tadi ada satu kesimpulan yaitu gurunya mencari solusi sendiri. Seharusnya di segitiga restitusi ini muridnya yang mencarikan solusi dari tanggung jawab dari kesalahannya. Berarti sudah paham ya semuanya? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pernah mendengar tentang peraturan sekolah? Nah, peraturan sekolah itu apa aja? Nggak boleh terlambat. Nggak boleh bertengkar. Nah, di sini peraturan kelas itu kalau di kelasnya 1D dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada
apelnya. Mana kabarnya? Alhamdulillah, kabarmu sehat dan baik. Diana ingin tahu kemarin kamu beneran ya dapat status ya matematikanya ya? Iya, dia dinilai meskipun waktu belajar matematika ternyata nilainya 100. Wah, kamu hebat sekali. Saya suka pelajaran matematika. Saya belajar sendiri loh. Wah, hebat. Oh ya, Diana ingin tahu perasaanmu hari ini bagaimana? Kenapa sedih? Diana tadi dapat laporan katanya Mas Gibran menjatuhkan bukunya Betty ya. Ya, Baik, kamu sudah berani jujur dan bertanggung jawab mengakui kesalahan. Dia itu memang pernah melakukan kesalahan. Kenapa kamu tidak berani saja meminta maaf pada Benny karena menyalahkan seseorang dari kesalahannya itu tidak baik Mas Gibran.